Bring the funk back. Jadi kuceritakan lah ya, ada satu keluarga yang hidup bahagia di pinggiran Kabupaten Tapanuli bernama si Partiban. Partiban ini sudah berkeluarga, hidup bahagia dengan istrinya dan 2 anaknya, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Sudah lengkap dan bahagialah si Partiban ini. Partiban ini kerjanya adalah buka usaha lapo lah ya, pinggir jalan raya lintas timur. Suatu ketika saat si Partiban mau ke laponya mau buka warung, tiba-tiba seorang polisi bernama Doski Siregar menelpon. Minta tolonglah si Doski ke si Partiban untuk datang ke tengah-tengah kota. Soalnya ada anjing gila lagi bikin rusuh di tengah keramaian pasar. Udah banyak orang yang digigit sama anjing ini, hingga ada yang hampir putus kakinya. Udah adanya yang putus kakinya digigit sama anjing gila ini. Tapi si Partiban susah kali ditelepon. Mungkin karena sinyal kali ya. Beruntung si Doski nyambung juga teleponnya sama si Partiban. Waktu itu si Partiban lagi sedang di jalan ngantar anaknya sekolah. Diceritakanlah sama si Doski ke si Partiban, kalau di tengah kota ada anjing gila loh yang sedang mengamuk dan sudah menggigit warga. Partiban langsung menuju ke tengah-tengah kota untuk mengamankan situasi dan TKP. Anjing gila ini pun udah menyasar ke sekolah SMP negeri. Anjing gila ini pun bikin rusuh lagi lah di lapangan sekolah. Syukurlah si Partiban udah sampai di sekolah SMP negeri, mencoba melawan anjing gila ini dan smackdown anjing gila ini. Tapi kan karena anjing ini kekuatannya udah kayak John Cena, nggak kuat lah si Partiban one by one sama anjing ini. Minta tolonglah dia si Partiban ke si Doski untuk menembak dengan suntikan bius biar diam juga anjing ini. Saat si Doski mau nembak anjing gila yang sedang capek berlarian ke sana ke sini, di situ pula lah senapan anginnya macet, nggak bisa ditembak. Aduh, untunglah obat bius itu dipindahkan ke tombak sama anak si Partiban dan dilemparkanlah ke si Partiban. Terus main lagi lah one by one sama si anjing gila ini, melakukan smackdown biar dramatis sedikit lah filmnya. Dan akhirnya dicucukkanlah obat bius itu ke anjing gila itu dan langsung terdiam. Anjing gila ini pun yang awalnya memiliki kekuatan kayak John Cena malah berubah menjadi Kurt Angel. Anjing gila diamankan polisi beserta gabungan Satuan Pamong Praja Tapanuli. Sementara si Partiban lanjut lagi lah dia ke Lapo untuk mengurusi usahanya. Jadi di scene pertama itu kita sudah diperlihatkan preman kampung yang sudah mencuri di rumah opung-opung. Terus kaburlah mereka preman kampung ini ke daerah Tapanuli, tepatnya ke kampungnya si Partiban. Karena preman-preman kampung ini namanya preman tanggung ya kan. Tentulah diketahui polisi kelakuan mereka yang membunuh opung-opung lagi di perumahan waktu itu. Makanya mereka bersembunyi di kampung si Partiban. Tapi di sana mereka membuat ulah pula dengan cara mengompas warga, memalak dan mencari duit recehan. Sampai-sampai mereka membunuh salah satu orang yang penting di kampung itu. Dibuatlah skenario sama si preman kampung ini bahwa ada orang yang mati karena kecelakaan, padahal sebenarnya yang dikompas merekanya. Minta pin ATM biar bisa digesek ATM-nya di Indomaret terdekat. Terus mobilnya dibikin jatuh ke sungai. Yang sebenarnya ada satu anggota preman kampung ini yang kelakuannya psikopat. Biar kayak film-film, waktu itu dia dapat senjata itu di rumah opung-opung yang mereka bunuh di scene pertama. Jadi kambul psikopat orang ini, mentang-mentang punya senjata, suka-suka bapaknya lah nembak ya kan. Padahal bosnya marah sama dia, kenapa nembak orang suka hati. Itu bisa membuat mereka ketahuan sama reserse kriminal Tapanuli.
Ternyata yang dibunuh sama preman kampung ini adalah seorang dokter hewan yang dekat sama si Partiban. Dari informasi si Doski, dokter hewan ini nggak mati karena kecelakaan, melainkan dibunuh sama orang. Jadi membuat si Partiban khawatir lah dengan kondisi desanya. Mulai was-was lah dia. Kemarin ada opung-opung mati, sekarang temannya juga yang mati. Di malam harinya, saat laponya sudah tutup, sementara preman kampung ini lagi berkeliaran, persis mobil mereka lagi nongkrong di seberang laponya si Partiban. Karena si preman psikopat ini lagi lapar, mau nyari makan dia. Terdengarlah suara musik dari laponya si Partiban. Masuklah preman psikopat ini mau bikin rusuh rupanya. Padahal kan laponya udah tutup. Preman psikopat ini memaksa si Partiban agar membuatkan coklat sama dia. Tiba-tiba salah satu karyawan si Partiban, cewek, keluarlah mau pulang. Langsung disekap sama si preman psikopat ini dengan sebuah pistol. Partiban akhirnya mau menuruti si kemauan si preman yang satu ini. Bikin coklat sama dia, dikasih lagi duit yang banyak. Sementara bosnya yang sedang tidur langsung bangun dan kelabakan. Ternyata anak buahnya si psikopat udah nggak ada di mobil, udah hilang rupanya. Bosnya langsung menemukanlah si anak buah ini udah mengancam perempuan sama si pemilik lapo. Padahal bosnya saat udah masuk udah ngomongnya sama si psikopat, cabutlah, udah dikasih si Partiban nih duit sama kita sebagai uang jaminan agar karyawannya bebas. Cuman ia langsung beralasan kalau muka mereka udah ada di CCTV, udah dikenalinnya sama orang-orang ini. Ya solusinya kita habisilah si Partiban sama karyawannya. Cuman Partiban juga gak maulah diam, karena kemarin aja ada anjing gila dijinakkannya. Masa preman-preman kampung gak bisa dijinakkan, ya kan? Dan terjadilah baku hantam dan persmekdonan antara mereka di lapo itu. Habis dibuat si Partiban, muka-mukanya lebam, merah, sampai ada yang hitam lebamnya. Ada yang duduk terdiam bengong. Singkat cerita, karena anak si Partiban mau dibunuh sama si psikopat, langsunglah reflekslah si Partiban ke mereka semua yang ada di situ. Ditembaki sama si Partiban satu-satu, langsung terdiam dan sudah berada di surga atau di neraka. Nggak tahulah aku. Nah, pas di malam itu juga di TKP polisi mulai datang melakukan BAP dan kronologi kejadian. Dan esok harinya si Partiban dibawalah ke kantor polisi untuk ditahan. Setelah itu dilakukanlah sidang atas kasus ini. Nah, கண்ணார்ந்த ஃபயரான 5 புல்லட்ஸும் இவரால மட்டும் எப்படி பதட்டமே இல்லாம 5 பேரையும் சரியா சுட முடிஞ்சது. Di dalam sidang, orang-orang juga bingung kenapa si Partiban ini bisa membunuh orang sekaligus tanpa meleset satupun tembakannya. Mungkin, nggak mungkin lah ya kan. Tapi hakim ingin memperjelas dan menguji si Partiban ini. Kok bisa dia nembak orang langsung tepat sasaran sekali tembak? Langsung ke neraka juga kayaknya. Ilmu apa yang ia miliki ini? Sementara istri bos preman ini ternyata bukan preman kampung, tapi preman kandang babi rupanya. Banyak pasukannya, dan gak rela dia suaminya mati sama adiknya si psikopat. Gak rela dia kalau si Partiban belum mati, gak mau dia mengkremasi mayat suaminya. Partiban juga gak maulah dipenjara. Dia pun mau membela dan melindungi anaknya lah. Sampai di sidang ia menyewa pengacara sekelas Hasibuan sampai si Topul agar ia bisa terbebas dari jerat hukum. Ujung-ujungnya final di sidang pengadilan ini Partiban dinyatakan bebas dan bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarganya. Alhamdulillah. Jadi kasihanlah lihat si Partiban ini.
Karena kasus yang dialaminya, mulai takutlah ia keluar rumah. Kasihan anak sama istrinya mulai nggak boleh keluar rumah. Udah hampir 10 hari lah mereka di rumah terus, takut si Partiban nanti datang preman-preman itu ganggu anak-anak sama istrinya. Sampai-sampai istri si Doski datang ke rumah mereka buat bujuk si Partiban agar memperbolehkan anak-anaknya keluar rumah biar nggak bosan di rumah terus. Kasian loh. Sementara si istri preman ini, preman kampung, udah dipanggil abangnya si De Souza Hasibuan ya kan, langsung dari penjara diinstruksikan buat ngabisin si Partiban. Semua preman di Medan dikabarin lah kalau target mereka adalah anak kampung yang saat ini sedang ada di Tapanuli. Jadi semua preman yang bertato, berbadan besar, sangar, dan mukanya petak dikerahkanlah ke Tapanuli buat ngabisin si Partiban. Saat si Partiban yang sudah luluh hatinya mulai mengajak anak-anak dan istrinya pergi ke pasar Nabalga buat belanja kebutuhan sehari-hari, beli ombus-ombus, beli mie gomak. Senanglah hati mereka ya kan, sudah ke pasar lagi, udah bisa belanja lagi. Si Doski dapat kabar lah dari informannya kalau si Partiban sedang dalam bahaya karena preman satu Medan udah datang menyerbu menuju ke Tapanuli mau menghabisinya. Langsunglah si Doski menelpon si Partiban supaya disuruh pulang lah dari pasar. Saat si Partiban gerak mau pulang, baru mau jalan menghampiri istrinya yang lagi belanja sayur kol sama tomat, ia sudah dihadang sama preman dan debt collector yang sangar-sangar mukanya. Mereka adalah preman Medan bawahan De Souza Hasibuan bersama anak buahnya yang sudah ada di pajak, dan terjadilah perbakuhan taman dan persmekdonan. Pajak pun hancurlah dibuat sama anak buahnya si De Souza. Orang-orang cuma nontonlah dari kejauhan. Lumayanlah nonton Smackdown gratis ya kan, daripada nonton di YouTube habis kuotamu. Singkat cerita, semua rata dibuat sama si Partiban. Habis semuanya dibuat samanya. Sampai-sampai si De Souza Hasibuan kabur dari pajak itu. Kabur terbirit-birit menaiki mobil kol diesel yang lagi bawa sapi. Dan esok harinya dikirimlah satu polisi yang khusus untuk menjaga keluarga si Partiban agar nggak diganggu lagi sama preman-preman. Tapi polisi yang dikirim ini kurang gigi pula modelnya. Katanya sudah pernah membasmi narkoba di kampung Ambon, pernah mengamankan preman 50-60 orang. Ngeri. Tapi modelnya begini karena sudah ada yang menjaga anak dan istrinya. Partiban mencoba memulai kembali dari nol. Ia bagusin lagi lah laponya biar usahanya bisa jalan lagi. Laponya mulai diperbaiki, mulai mencoba hidup lagi lah dengan baik. Lanjutkan Mada to part 2.